Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Pada video kali ini kami akan memberikan dua kabar P3K. Wanti-wanti terjadi juga. Akibat dari adanya edaran Pan-RB, diduga sudah mulai ada pendataan curang yang dilakukan Pemda. Data fiktif mulai masuk ke dalam data honorer. Tentu saja data ini meresahkan rekan-rekan yang PG dan K2. Dan kabar lainnya adalah terkait 7 tuntutan baru honorer berkenaan dengan pendataan ini. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut pada informasinya, bagi Bapak Ibu yang baru mampir di channel ini, pastikan meninggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Baik Bapak Ibu, kabar ini kami dapatkan dari laman JPNN, adanya informasi gempar honorer tidur mulai masuk pendataan. Jumlah K2 bakal membengkak. Apakah BKD ada bermain? Kemudian informasi satu lagi terkait pendataan juga, guru honorer SMA dan SMK serta SLB mengajukan 7 tuntutan. Ada yang aneh di poin terakhir. Baik, kita lanjutkan dulu untuk informasi pertama terkait informasi gempar honorer tidur masuk pendataan. Ini sudah diwanti-wanti Bapak Ibu akibat adanya pendataan dari Pan-RB yang disebut adalah pendataan dari nol ya. Akibatnya adalah data-data yang bakal masuk pada pendataan ini dikhawatirkan ada data fiktif. Kalangan honorer gempar dengan informasi masuknya honorer tidur alias honorer tidak aktif dalam pendataan tenaga non-ASN ataupun honorer. Disebutkan sejumlah daerah memasukkan data orang lama yang bukan honorer karena mempunyai nomor tes 2013. Parah ini Bapak Ibu. Honorer K2 merasa risau karena jumlah mereka bakal membengkak. Pengurus honorer K2, Eko Mardiono, mengungkapkan saat seleksi CPNS 2013 hanya bisa dilakukan oleh honorer K2 yang memiliki nomor tes. Tetapi anehnya, saat pengumuman muncul peserta bodong yang lulus. Nah, ini kisah honorer waktu 2013 ya. Ini yang kami khawatirkan. Karena memiliki nomor tes CPNS 2013, honorer bodong ini akan didata oleh BKD. Senada itu, pembina honorer K2 Tenaga Administrasi Nurbaiti juga mengungkapkan pendataan tenaga non-ASN disambut antusias. Mereka sangat berharap bisa didata BKD dan kemudian masuk pendataan honorer di aplikasi BKN. Ya, semua kita berharap Bapak Ibu. Namun apabila ada kabar informasi pendataan yang tidak valid, ini bahaya. Kesempatan itu hanya berlaku satu kali sebab pasca tahun 2014, seusai tes honorer K2, data yang tersisa selalu tidak jelas. Harapan kami dengan pendataan ini tentunya bisa menjadi pintu awal untuk masuk menjadi ASN. Lalu Nur mengungkapkan juga sejak pendataan honorer dilakukan pemerintah, banyak K2 yang gelisah. Itu setelah kemunculan honorer tidur alias tidak bekerja lagi, tetapi meminta didata lagi. Kondisi tersebut kata Nur sangat membahayakan walaupun pendataan lewat BKD, tetapi tetap ada saja peluang permainan di daerah. Nah, ini harus diantisipasi oleh BKN. Bisa saja ada permainan di daerah cetusnya. Nur mengimbau agar BKD cermat dengan isi aturan SE dari Pan-RB tentang pendataan non-ASN dan juga tidak menutup mata. Kalau di daerah biasanya sistem kekeluargaannya itu kencang, tidak dipungkiri juga bisa saja terjadi asal memasukkan keluarga. Ini nepotisme ya. Kasihan teman-teman yang mengabdi lama malah tidak terdata nantinya. Ini harus ditegaskan sekali lagi. Jangan ada data honorer siluman. Lebih lanjut dikatakan kalau melihat jumlah honorer K2 tersisa di 2014 jumlahnya itu hanya 439.956. Jumlah itu jauh berkurang dari tahun ke tahun. Apalagi sudah banyak yang diangkat PNS dan P3K. Namun, masih sekitar lebih kurang 300.000 sisa honorer K2, baik guru dan tenaga administrasi. Nah, ini Bapak Ibu informasi yang diwanti-wanti terkait pendataan yang dilakukan